Oke. Halo Pak, cek. Sudah masuk Pak suara saya? Bisa masuk, bisa. Bagus. Iya Pak. Akan bisa dimulai. Mas Aldi udah? Mas Aldi nanti aja nggak? Dikumpulkan lagi aja. Sudah siap ya? Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, boleh minta semangatnya dulu. Yel-yel kelasnya ada? Ada. Ayo Mbak Alicia biar teman-temannya lebih semangat ya Mbak ya. Atau dari Ibu dulu deh. Kalau Ibu bilang ucapkan selamat pagi, kalian sebut ya selamat pagi, pagi luar biasa gitu ya. Siap? Yuk. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Sudah cukup. Oke, untuk pembelajaran hari ini agar kalian bisa menerima materi dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian, kita berdoa dulu yuk. Ketuanya Mas Garin ya Mas ya. Boleh dipimpin doa Mas Garin? Siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat sebentar? Ada Mas Anwar. Anwar kenapa tidak berangkat ya? Sakit. Mas Anwar tidak berangkat karena sakit ya. Kita doakan semoga Mas Anwar sedang sakit bisa segera sehat dan besok bisa kembali sekolah lagi ya. Oke, hari ini sudah semangat, udah siap untuk belajar matematika? Sudah. Kalau sudah siap, boleh minta tolong disiapkan buku pelajarannya, bawa buku paket kan ya? Bawa. Silakan buku paketnya dikeluarkan, buku catatannya, alat tulisnya juga dikeluarkan. Minta tolong teman-teman kalian coba bisa sambil mengingatkan temennya yang belum rapi bajunya, boleh diingatkan agar bajunya bisa dirapikan. Ya Mas Sidik, bajunya dirapikan dulu Mas. Ibu tak mempersiapkan materi hari ini ya. Oke, sudah siap? Siap. Hari ini kita akan belajar materi tentang apa ya? Metode gabungan untuk menyelesaikan SPL DP. Oke, sebelum masuk materi tadi, biar kita lebih semangat. Yuk, kelas 8D kan punya yel-yel ya? Boleh dong dikeluarkan yel-yelnya. Ayo Mbak Alicia, dipimpin Mbak. Yel-yelnya gimana? Boleh berdiri yang mimpin. Yuk. Gimana? Yang lain ikut arahannya Mbak Alicia ya. Yuk. The best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke. Semakin semangat ya. Ya, itu nanti kalau kalian mulai lemes lagi, boleh dikeluarkan gel-gelnya lagi ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang SPLDV, masih melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan sudah metode grafik sudah ya. Substitusi murni juga sudah, eliminasi murni juga sudah, sekarang masuk ke yang gabungan. Tujuan pembelajarannya hari ini apa aja ya? Tujuan yang pertama, nanti melalui kegiatan diskusi, Ibu berharap kalian mampu menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan
metode substitusi dan eliminasi atau yang disebut dengan metode gabungan. Tujuan yang kedua, melalui diskusi juga nanti kalian dapat menyelesaikan, memecahkan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan. Dan yang tujuan yang terakhir, ya ini melalui kegiatan diskusi nanti Ibu berharap kalian semua mampu terampil menggunakan berbagai metode yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan permasalahan terkait SPLDV. Itu ya, itu tujuan pembelajarannya. Terus apakah yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, nanti kita akan melakukan diskusi LKPD dalam kelompok. Kemudian yang kedua, akan ada presentasi. Jadi setelah kalian diskusi dalam kelompok, nanti salah satu ada yang presentasi. Yang kelompok lain nanti akan menanggapi. Langkah yang ketiga, kita akan lakukan konfirmasi. Jadi kita bahas bagaimana diskusi kalian tentang pemecahan masalah kalian. Nanti akan kita konfirmasi bersama-sama. Dan yang terakhir ada evaluasi, penilaian diri yang kalian kerjakan secara individu. Evaluasinya apa aja? Yang pertama ada tentang sikap. Untuk sikap yang akan Ibu nilai itu ada dua, dari percaya diri dan dari kerja sama. Bagaimana kalian dalam menjawab setiap pertanyaan dari yang Ibu berikan, apakah kalian menjawab dengan percaya diri atau tidak, dan bagaimana kerjasama kalian otomatis di dalam kelompok diskusi. Itu semua akan Ibu nilai menggunakan lembar pengamatan. Nanti jadi selama pembelajaran berlangsung, Ibu akan menilai semua sikap kalian. Jadi harapannya semua benar-benar serius untuk belajar hari ini ya. Penilaian yang kedua, pengetahuan. Nanti Ibu laksanakan dengan tes tertulis, mengerjakan 2 soal, uraian, lembar jawab, dan soalnya Ibu sudah sediakan, kalian tinggal mengisi di lembar jawab itu ya. Dan keterampilan, nanti melalui unjuk kerja, melalui tadi kalian terampil menggunakan berbagai metode, kan kemarin ada banyak ya, untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, untuk apa ya mempelajari SPLDV? Ada yang tahu? Untuk apa mempelajari SPLDV? Ada yang pernah ke supermarket? Pernah. Ada yang suka belanja sayur di pedagang keliling atau di pasar? Sudah pernah nemenin Ibu belanja sayur di pasar? Pernahkah kalian mencoba menghitung harga masing-masing barang atau makanan setelah ada paket makanan di gratis, itu kira-kira harga makanannya berapa sih? Satu ayam chicken itu berapa kalau di paketan? Itu gimana cara menghitungnya? Semua ini bisa kita hitung melalui metode dalam SPLDV. Jadi menilai salah satu atau mencari salah satu nilai dari keseluruhan yang sudah diketahui. Itu bisa menggunakan SPLDV. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah belajar ada 3 metode, sekarang metode baru. Untuk persepsinya, mari kita mengingat kembali yuk materi yang sudah-sudah. Apakah metode eliminasi itu? Apa? Metode eliminasi apa ya? Menghilangkan apa? Salah satu variabel. Oke, itu eliminasi. Jadi menghilangkan salah satu variabel untuk menemukan variabel lainnya. Kemudian apakah metode substitusi? Substitusi? Menggantikan. Oke, yang semalam lihat bola. Semalam ada pertandingan bola kan ya? Di situ ada tulisannya substitution. Berarti menggantikan. Pemain tertentu menggantikan pemain yang lain. Nah, kalau di sini berarti nilai variabel yang sudah ketemu disubstitusikan untuk menemukan variabel yang lain. Tentukan, coba ini ada soal, Ibu minta nanti 1 atau 2 orang maju mengingat kembali tentang eliminasi dan substitusi murni. Coba kalian tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut dengan menggunakan metode eliminasi murni dan menggunakan metode substitusi murni. Boleh ada mau perwakilan 2 orang? Siapa? Mas Aldi, oke. Mas Aldi sama satu lagi coba. Yang perempuan boleh? Siapa? Mbak Rina. Oke, yuk. Mbak Rina sama Mas Aldi boleh maju ke depan. Kalian kerjakan menggunakan eliminasi murni dan substitusi murni. Nanti papan tulisnya dibagi 2 ya. Yang lain boleh sambil mengerjakan di buku kalian. Nanti coba kita koreksi, kita cocokkan dengan jawabannya Mas Aldi dan Mbak Arina. Sama enggak? Mas Aldi menggunakan cara apa, Mas? Metode eliminasi. Oke, berarti Mbak Arina yang metode
Apa Mbak? Substitusi ya? Oke. Dibagi dua biar adil. Yang lain sambil mengerjakan di buku kalian coba. Nanti kita dicek jawabannya sama nggak dengan yang punya Mas Aldi dan punya Mbak Arina. Gunakan metode eliminasi murni dan metode substitusi murni. Yang lain tetap mengerjakan di buku masing-masing ya. Nanti tinggal dicek kembali dengan jawabannya Mas Aldi dan Mbak Arina. Ya, Bu. Buku paketnya boleh sambil dibuka di halaman berapa ya? Yang untuk metode eliminasi dan substitusi. Halaman berapa Mbak Cynthia? Halaman 100? Halaman 222. Sudah Mbak Rina? Oke, ini Mbak Rina menggunakan metode substitusi yang murni ya. Mas Aldi. Ada negatifnya nggak, Mas? Nggak apa-apa, dilanjut aja. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Jadi X-nya sama dengan ada minusnya. Dah? Oke, ini Mas Aldi sudah selesai. Mas Aldi menggunakan metode, terima kasih ya. Menggunakan metode eliminasi murni. Jadi Mas Aldi di sini mengeliminasi sebanyak 2 kali ya. Pertama mengeliminasi X. Kebetulan koefisien dari X-nya sudah sama. Yang pertama 2X, yang persamaan kedua juga 2X. Sehingga sama kita bisa untuk menghilangkannya langsung dikurangi. Sehingga ketemu Y-nya sama dengan 3. Oke, terus setelah eliminasi X, kemudian Mas Aldi mengeliminasi Y. Untuk mengeliminasi Y, jadi koefisien Y-nya harus disamakan. Yang persamaan pertama dikali 3, persamaan keduanya dikali 1. Betul ya? Terus setelah itu dioperasikan sehingga ketemu X-nya sama dengan 1. Ini punya Mas Aldi, sehingga himpunan penyelesaiannya X-nya 1, Y-nya 3. Ini HP-nya. Nah, coba kita cek pekerjaannya Mbak Arina. Sama nggak? Yang metode substitusi. Pertama, kita yang persamaan pertama diubah menjadi Y sama dengan ya. Setelah itu disubstitusikan ke persamaan berapa Mbak Rina ini? 1 apa 2 Mbak? 2. Ini substitusikan ke persamaan yang kedua, menggantikan variabel Y sehingga didapat X-nya sama dengan 1. Sama nggak dengan yang punya Aldi? Sama, oke. X-nya ketemu 1. Terus disubstitusikan
X-nya sama dengan 1 kebersamaan yang pertama tadi, sehingga didapat Y-nya sama dengan 3. Jadi kalau pekerjaannya Mbak Arina menggunakan substitusi, HP-nya ketemu berapa? X-nya 1, Y-nya 3. Oke, X-nya 1, Y-nya 3. Sama nggak pekerjaannya? Sama. Jadi setelah kita kerjakan menggunakan metode eliminasi murni dan menggunakan metode substitusi murni, ternyata hasilnya sama. Kalian pernah nggak berpikir bagaimana kalau kedua metode ini kita gabungkan? Apakah hasilnya sama? Sudah pernah ada yang mencoba? Nah, hari ini kita akan mencoba itu. Bagaimana kalau kedua metode ini kita gabungkan? Apakah bisa memecahkan permasalahan SPLDV? Nah, ini Ibu ada video. Coba diperhatikan baik-baik videonya. Kedengeran nggak? Pulpen dan 2 buku. Kedengeran? Kedengeran ya? Mau ketemu juga ini bareng jalannya boleh kan? Ya bolehlah Don, tapi kamu kesananya besok saja lah Don, karena aku sama Cimu tadi dari toko itu dan tokonya sudah siap-siap mau tutup. Oh, Jun, makasih informasinya ya. Besok saja aku belinya sekalian berangkat ke sekolah. Oh iya, Jun. Berapa harga satu buku dan satu pulpen yang kamu beli tadi, Jun? Aduh, aku nggak tahu Don. Aku tadi langsung beri uang 20.000 ke bayar jaga dan dapat kembalian 3.000. Jadi aku tadi beli 20 poin dan 4 buku dengan harga 17.000 Don. Ya, berarti kamu nggak tahu dong harga satu buku dan satu pulpennya. Ya udah, aku tanya Ciput aja lah nanti. Cimu juga nggak bakal tahu Don. Dia belinya tadi 20 poin dan 2 buku, langsung nanyain total seluruhnya. Dan langsung ngeluarin uang 11.000 Don. Jadi dia nggak bakal tahu harga per bijinya. Ya udahlah, Ginjun. Makasih informasinya ya. Aku mau ke rumah Otin dulu lah. Iya Don, sama-sama. Hati-hati ya. Aku juga mau ke rumah Cimut ini. Dadah Dona. Dah, Injun. Aku jadi kepikiran, berapa ya kira-kira harga satu pulpen dan satu bukunya? Uangku kan 34.000. Cukup nggak ya untuk beli satu pulpen dan satu buku besok? Nah, itu tadi videonya. Gimana? Lucu? Dari video itu tentang permasalahan SPLDV itu. Kira-kira apa yang kalian dapat dari permasalahan tadi? Ada yang mau menanggapi? Mbak Cindy udah ketawa-ketawa ini. Gimana Mbak Cindy? Apa Mbak Cindy? Dari video itu tadi ada apa aja ya Mbak? Ada, coba yang kencang Mbak. Ada? Dua orang anak Ada 2 orang anak. mau membeli buku dan pulpen. Oh, mau membeli ballpoint sama buku. Oke, siapa tadi yang mau membeli? Siapa tadi? Siapa, Nes? Madonna. Ya, Madonna ingin membeli buku dan ballpoint, tapi tidak tahu harganya. Kemudian bertanya sama Cimut ya. Ternyata juga tidak tahu karena dia membelinya sudah langsung dengan harga totalnya berapa. Sehingga Madonna tidak bisa mengerti, tidak tahu bagaimana harga satuan dari satu buku dan satu ballpointnya.
Nah, kita coba bantu Madonna untuk mencari itu yuk. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Kira-kira apa ini? Apa yang harus kalian lakukan? Mencari tahu. Mencari tahu apa, Mbak? Mencari tahu harga masing-masing buku dan ballpoint dengan cara menggunakan metode apa? Gabungan. Iya betul Mas Sidik. Yo, kita akan membantu Madonna bagaimana mencari masing-masing harga satu buku dan satu ballpoint menggunakan metode gabungan. Oke, kemarin sudah Ibu bagikan bahan ajar kan ya? Sudah kalian kehendakan? Sudah dicetak? Sudah dipelajari? Sudah. Ini ya, masing-masing kelompok sudah memiliki kan ya bahan ajarnya? Silakan nanti kalian bisa gunakan bahan ajar itu untuk menambah wawasan kalian. Buku paketnya tadi di halaman 223 juga dibuka. Buku penunjang lainnya juga boleh dibuka untuk menambah wawasannya. Untuk kali ini kita akan melakukan diskusi. Kalian mengerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya ini 1 sampai dengan nomor 6. Nama yang paling atas itu sebagai ketuanya. Sekarang boleh ketuanya maju terlebih dahulu untuk mengambil LKPD. Kelompok Farhat kelompok 6. Cynthia kelompok 5. Asfa kelompok 4 ya. Lalu Alivia 3. Aldi 1. Vina kelompok 2. Oke. Udah ya, silakan. Itu ada LKPD. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok selama 15 menit. Sebelum kalian kerjakan, Ibu akan jelaskan aturan mainnya. Jadi kalian diskusikan secara berkelompok dahulu. Kemudian hasil pemecahannya salah satu nanti menuliskan ke dalam LKPD, yang lainnya tetap menulis di buku masing-masing. Setelah diselesaikan, ditulis di LKPD, nanti salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi ya. Yang maju cukup 2 orang. Boleh ketua sama satu temennya, nanti satu jadi operator dan satunya jadi yang mempresentasikan. Nah, bagaimana cara pengisian LKPD-nya? Untuk pengisian LKPD-nya ini. Nanti kalian sebelumnya tulis identitasnya dulu, kelompok berapa, kelasnya 8D, anggotanya dituliskan semua. Ini kalau tidak cukup, kalian cukup tulis nama singkatnya aja. Tujuan pelajarannya tadi sudah Ibu bacakan. Kemudian masuk masalah yang pertama, tadi ini tentang Madonna dan Cimut, kemudian ada Incun, yang tadi kalian saksikan dalam video itu ya. Nah, ini nanti kalian selesaikan bagaimanakah berapa harga satu ballpoint dan satu buku apabila Madonna hanya membawa 4.000, kira-kira cukup atau tidak ya. Nah, kalian silakan selesaikan. Ini sudah Ibu sediakan langkah-langkahnya. Kalian tinggal mengisi di titik-titik ini. Sebutkan dulu apa yang diketahui, ditanyakan apa, kemudian kalian selesaikan secara berkelompok. Itu ya. Paham untuk cara pengisiannya? Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan selama 15 menit. Selama itu, Ibu akan berkeliling untuk menilai sikap kalian dari kerjasamanya dan dari percaya diri kalian. Semuanya diskusi kelompok ya. Tidak ada yang asik dengan waktu diskusinya 15 menit. Buku paketnya silakan dibuka untuk menambah materi, menambah wawasan kalian, bahan ajarnya juga silakan dibuka.
Oke, Ibu mulai dari kelompok 1, kelompoknya Mas Aldi. Sudah sampai mana Mas Aldi? Ini yang nggak berangkat Mas Anwar ya? Iya, Bu. Oke, tapi tetap nggak mengurangi semangat kalian ya? Iya, Bu. Sampai mana Mas Aldi? Membuat sistem persamaan. Oke, tadi sudah dimisalkan? Tidak. Sudah X-nya apa? X-nya sebuah harga ballpoint. Harga sebuah ballpoint. Y-nya? Ini sebuah buku. Oke, Y-nya harga sebuah buku. Nah, untuk membuat permisalannya tinggal yang diketahui apa tadi. Terus Incun membeli 17.000. Oke, nah ini nanti sama kalian tinggal diterjemahkan ke dalam bentuk sistem persamaan. Tadi yang ballpoint itu jadi 2E. Terus yang bukunya 4Y 4Y sama dengan 17.000. Oke, ya betul. Ini nanti sebagai persamaan pertama ya. Ya, Bu. Persamaan kedua sama langkahnya kayak tadi. Dari yang diketahui terus dengan misalkan nanti tinggal disusun persamaannya. Oke? Ya. Nanti kerja sama semuanya ya. Mas Arief juga nanti kalau bingung minta diajarin Mas Aldi ya. Mbak Vivi ya, Mbak. Ini ada kelompok 2 sudah sampai permasalahan berapa? Oh iya, tadi ada yang terlupa. Kalian sudah membawa HP semua kan ya? Sudah? Oke. Sudah diinstal aplikasi GoGebra-nya? Sudah. Nanti silakan keluarkan HP kalian. Aplikasi GoGebra juga sudah terinstal ya. Kalian bisa gunakan itu seperti sarannya kemarin Mas Farhat kan kepengen ya siswanya hari ini yang mencoba untuk aplikasi GoGebra sendiri-sendiri kan? Ya, kalian silakan gunakan itu untuk mengecek jawabannya kalian. Kira-kira yang kalian sudah lakukan dengan metode gabungan sama nggak dengan yang di aplikasi GoGebra gitu ya? Untuk sementara satu kelompok satu dulu nggak apa-apa, tapi nanti pas evaluasi masing-masing satu ya. Oke, kelompok 2 tadi sudah sampai mana Mbak? Penyimpulan yang kelompok yang permasalahan pertama? Ya. Oke. Udah dicek pakai GoGebra? Udah? Sama nggak penyelesaiannya?
Sudah dikirim ke nomornya Ibu? Sudah dikirim ya? Sudah. Kalau sudah, coba Ibu cek. Berarti sudah siap presentasi ya? Ada yang mau jadi sukarelawan untuk presentasi? Ada yang mau sukarelawan jadi ini? Mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 6? Siap kelompok 6? Oke, berarti yang lainnya
berbesar hati ya, biar kelompok 6 yang presentasi ya. Oke, yuk. Kelompok 6 boleh yang maju cukup 2 orang saja. Siapa yang mau maju, satu jadi operatornya, yang satu nanti presentasinya. Yuk, siapa? LKPD-nya boleh dibawa. Kelompok 6 ya. Ini benar kelompoknya? Oke. Nanti yang mau presentasi siapa? Mas. Nanti Mbak Dita berarti. Nih, pakai pointer untuk menunjuk apa yang kamu jelaskan. Nanti Mbak Dita yang operatornya ya, yang tinggal ke atas ke bawah. Udah siap? Kelompok lainnya nanti memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh Mas Farhad dan Mbak Dita ya. Nanti kalau ada yang mau ditanggapi, boleh ditanggapi. Sudah siap? Dibuka dulu pakai salam Mas Farhad. Mau dari situ atau di tengah-tengah? Di situ aja, oke. Yuk. Di ke bawah? Bisa nggak? Ke bawah lagi. Langsung ke permasalahannya aja ya. Tadi kelompoknya kan ada Farhad ber-6 ya? Apa berlima? Berlima. Oke, terus ke bawah. Oke. Nah, ini permasalahan yang pertama. Langsung ke permasalahannya ya. Dah, yuk. Mas Farhad boleh dilanjut. Dari permasalahan di atas, informasi ketahui itu membeli 20 poin dan 4 buku harga 17.000. Sedangkan Cimut ya membeli 20 poin dan 2 buku seharga 11.000. Dari permasalahan di atas, hal apa yang ingin kalian temukan? Ditanya, berapa harga 1 buku poin dan 1 buku? Oke, terus ke bawah. Dimisalkan ya, Mas ya. Membuat sistem persamaan. Icun, 2 buah pulpoin dan 4 buah buku harga 17.000. Sehingga persamaannya adalah 2x plus 4y sama dengan 17.000. Oke, itu untuk Incun. Untuk Cimutnya, jadi persamaannya? 2 buah pulpoin dan 2 buah buku harga 11.000. Sehingga persamaannya adalah 2y plus 2y x sama 2x plus 2y. 2y sama dengan 11.000. Persamaan untuk 2. Jadi SPLDP dari persamaan tersebut adalah 2x plus 4y sama dengan 17.000. Dan 2x plus 2y sama dengan 11.000. Terus lanjut di eliminasi apa dulu, Mas? X. Oke, eliminasi X. Metode eliminasi X-nya yaitu 2x plus 4y sama dengan 17.000. Dan 2x plus 2y 11.000. Sehingga didapat hasilnya berapa? Untuk 2y seharga 6.000. Langsung berarti 2. Berarti Y sama dengan? 3.000. Oke, berarti Y-nya sama dengan 3.000. Y itu tadi harga apa ya? Harga buku ya. Harga bukunya 3.000. Setelah itu diapakan, Mas Farhad? Disubstitusikan. Sehingga ketemu X-nya? Sehingga ketemu 2x plus 4y sama dengan 12.000. Sehingga X-nya? 2x sama dengan 17.000 dikurangi 12.000. Sehingga ketemunya 5.000. 5.000 dibagi 2. Jadi X-nya ketemu 1.500.
berapa? 2.500. Oke, jadi harga masing-masing ballpoint dan buku. Ballpointnya harganya 2.500, untuk bukunya 3.000. Oke ya, terus permasalahan yang kedua. Itu nanti kalian dicek. Yuk, permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua. Terus kesimpulannya belum nih. Berarti uangnya Maduna cukup apa tidak? Tidak cukup. Padahal untuk membeli satu ballpoint dan satu buku itu butuh berapa rupiah? Berapa? 5.500. Jadi uangnya Maduna ternyata tidak cukup. Semuanya sama jawabannya? Uangnya Maduna tidak cukup ya? Sama, oke. Terus mau dilanjut ke permasalahan kedua dulu ya? Ya, permasalahan kedua tentang apa ya? Tentang uang parkir ya? Nah, ya, tentang tempat parkir. Ya, permasalahan yang kedua. Ke bawah lagi. Nah, itu betul. Ke bawah lagi. Terus. Nah, dah. Yuk, Mas Farhat. Diketahui biaya parkir sebuah mobil seharga 5.000, sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor yaitu berjumlah 2.000. Oke, terus. Dari permasalahan di atas, hal apa yang ingin kalian temukan, yaitu beberapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada. Permisalannya X-nya apa? Banyaknya mobil. Y-nya banyaknya motor. Oke, sehingga persamaan yang pertama jadi X plus Y sama dengan 910. Persamaan yang kedua? 4X plus 2Y. Sama dengan 248. Oke, terus lanjut. Setelah jadi sistem persamaan, terus jadi apa lagi? Diapakan lagi? Kemudian kamu eliminasi Y dulu ya, Mas Farhat ya? Ya. Oke, di sini ternyata Mas Farhat eliminasinya Y dulu untuk permasalahan yang kedua. Mas Aldi sama eliminasi Y terlebih dahulu. Iya. Yo, Mas Farhat lanjut. Eliminasi Y. Metode eliminasi Y, X plus Y sama dengan 90 dikali 2. Sedangkan 4X plus 2Y 248 dikali 1. Jadi didapat X-nya sama dengan, ke bawah lagi Mbak Dita. Ke bawah lagi, X-nya sama dengan 34 itu. X-nya 34. X itu untuk mobil apa motor tadi ya? Untuk motor. Motor ya, X-nya ada 34. Terus substitusikan X sama dengan 34 ke persamaan untuk mencari Y-nya ya. Mobilnya ada berapa? Oh, Y-nya ada 56. Oke, jadi banyaknya mobil di tempat parkir itu ada berapa, Mas Farhat? 34. Lalu sudah motor ada 56, sehingga total pendapatan parkir berapa? 282.000. Ya. Bagaimana? Semuanya sama jawabannya dengan punya Mas Farhat? Ada yang mau menanggapi? Sama langkah-langkahnya sudah sama semua? Sudah sama ya? Oke. Kalau sudah, apa yang akan kita berikan untuk Mas Farhat dan kelompok 6? Diberi W, diberi O, diberi W. Jadinya
Wow, keren, keren, keren. Beri tepuk tangan. Kalau sudah, boleh kelompok 6 kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih Mas Farha dan Mbak Dita. Semuanya sama ya. Jadi, dengan menggunakan metode eliminasi tadi, metode gabungan tadi, kita dapat membantu atau kita dapat mencari pendapatan di dalam tempat parkir seperti ada di masalah yang kedua. Ibu lanjutkan ya. Tadi presentasinya sudah. Terus, apa yang kalian dapatkan dari diskusi tadi? Untuk masalah yang pertama, tadi apa ya, Mbak Kirana? Masalah yang pertama? Madonna, Incun, Cimut. Tadi masalahnya tentang Madonna, Incun, sama Cimut ya, yang beli buku sama ballpoint ya. Ya, Bu. Oke, di situ permasalahan SPLDV-nya 2X plus 4Y sama dengan 17. Dan 2X plus 2Y sama dengan 11. Didapat? X ballpoint 2.500, Y buku 3.000, sehingga Madonna tidak cukup untuk membeli satu buku dan satu ballpoint. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, lanjut Mbak Kirana boleh. Masalah yang kedua tadi tentang apa ya? Masalah yang kedua? Penghasilan tukang parkir. Penghasilan tukang parkir, oke. SPLDV-nya tadi apa ya sistemnya yang di masalah 2? X plus Y sama dengan 90. 4X plus 2Y 248 sehingga didapatkan X 34 Y 56 sehingga pendapatan tukang parkir 5.000 per 5.000 dikali 34 ditambah 2.000 dikali 56 sama dengan 282.000. Oke, itu untuk masalah pertama dan masalah yang kedua. Sudah sama ternyata semuanya ya. Coba silakan kalian cek jawaban kalian tadi menggunakan aplikasi GeoGebra. Apakah sama? Sudah kalian cek? Apakah sama? Sama. Jadi kalian menggunakan eliminasi, substitusi atau digabung ataupun dengan metode dengan aplikasi GeoGebra-nya ternyata hasilnya akan sama. Sudah paham sampai sejauh ini? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa Mbak Kirana? Mau tanya apa Mbak? Gimana? Oh, boleh Bu, yang dieliminasikan itu yang Y terlebih dahulu. Oh, boleh nggak tadi punya Mas Farhat kan yang dieliminasi X duluan ya? Boleh tidak kalau yang dieliminasi Y dulu? Gimana? Boleh tidak? Boleh. Apakah hasilnya akan sama? Sama. Tadi kita sudah buktikan antar satu metode dengan metode lain ternyata jawabannya juga sama. Jadi di dalam itu masih dalam satu metode, misal eliminasi yang dieliminasi X dulu atau Y dulu, nanti hasilnya akan sama. Yang penting kuncinya kalian harus teliti dalam menghitung. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sekarang saatnya evaluasi individu. Untuk evaluasinya tadi, kan sikapnya sudah Ibu nilai melalui observasi. Kemudian untuk individunya di sini ada 2 jenis keterampilan dan pengetahuan. Untuk keterampilannya silakan kalian kerjakan dengan menggunakan berbagai metode yang sudah kalian pelajari. Ada metode apa aja ya? Grafik, terus eliminasi, terus substitusi, gabungan, dan menggunakan GeoGebra. Oke, dari kelima metode itu, kelima cara itu silakan kalian kerjakan sebanyak-banyaknya berbagai metode yang kalian bisa kerjakan untuk menyelesaikan SPLDV itu ya. Ini Ibu akan bagikan kelompok. Ini sudah Ibu bikin satu kelompok. Ini boleh minta tolong dibagi. Ini sudah langsung Ibu berikan 2 untuk keterampilan dan untuk pengetahuan ya. Nanti setelah keterampilannya sudah selesai, kalian kumpulkan ke meja guru. Nanti biar Ibu coba untuk koreksi dan kalian melanjutkan yang evaluasi pengetahuannya. Untuk mengerjakan evaluasinya waktunya 15 menit. Cukup ya? Cukup? Nah, ini dibagi satu-satu. Kerjakan secara individu.
Apa teman sih? Udah? Kalian kerjakan yang keterampilannya dulu ya. Setelah keterampilan sudah selesai, nanti dikumpulkan ke depan biar Ibu langsung koreksi yang keterampilannya. Kalian melanjutkan mengerjakan yang pengetahuan, ya. Sudah Ibu sediakan lembar jawabnya, silakan kalian tinggal mengisi yang ada di lembar jawab, ya. Untuk KKM matematika masih ingat berapa ya? Berapa? 70. Oke, jadi nanti yang nilainya kurang dari 70 berarti siap-siap untuk remedi yang sudah minimal sama dengan KKM 70 atau lebih nanti akan mengikuti pengayaan ya. Nah, silakan kalian mengerjakan secara individu selama 15 menit. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Yuk Mas Sidik, Mas Garin, kerjakan sendiri. Yang keterampilan kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Atau boleh dititipkan dengan ketua kelompoknya, nanti ketua kelompok yang maju. Atau salah satu temannya. Sudah yuk, dikumpulkan.
Nah, kalian tinggal lanjuti yang evaluasi pengetahuannya ya. Soalnya 2. Sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan kalian tukar dengan teman sebelahnya. Kita coba koreksi bersama ya. Ya, ditukar dengan teman sebelahnya, kita coba koreksi bersama. Di sini sudah Ibu tampilkan kunci pedoman penilaian, kunci kriteria jawabannya. Silakan kalian sesuaikan. Apabila jawaban teman kalian kok sesuai dengan apa yang ada di slide, silakan kalian berikan skor 1. Jika tidak ada sama sekali, teman kalian tidak menjawab, ya berarti 0. Jika teman kalian mengerjakan tetapi kurang lengkap atau kurang sedikit salah atau ini, kalian berikan nilai skor setengah ya. Nah, setelah itu kalian jumlahkan skornya, totalnya itu kalau benar semua ada 20, nanti kalau benar semua, jumlah skor yang didapat dikalikan 5. Ya, itu ya. Koreksinya secara jujur. Sudah dikoreksi? Sudah? Sudah selesai dikoreksi? Nanti biar lebih cepat Ibu masukkan daftar nilainya. Yang sementara Ibu masukkan yang masih di bawah KKM dulu ya. Nanti lembar jawabnya semua Ibu tarik biar Ibu masukkan ke daftar nilai. Sudah selesai dikoreksi? Sudah. Oke, kita ke hasil evaluasinya. Nah, ini tadi untuk yang keterampilan sudah Ibu koreksi. Saya masukkan pengetahuannya dulu. Yang di bawah KKM. Siapa yang di bawah KKM yang di bawah 70? Ada siapa? Mas Adam? Berapa Mas Adam? 65. Terus Mas Adam ya? Mas Adam 65. Siapa lagi? Sidik berapa Sidik? Sidik 60. Terus ada lagi di bawah KKM? Nindita berapa Mbak? 65. Ada lagi? Mbak Vivi berapa? Mbak Vivi 60. Dah. Ada lagi yang di bawah KKM? Sudah? Oke, berarti ini 4 anak ini yang di bawah KKM nanti mengikuti remedi ya? Ya, 4 anak ini nanti mengikuti remedi. Soalnya sudah Ibu sediakan di bahan ajar. Itu soalnya kisi-kisi dan tingkat kesukarannya sama dengan soal yang tadi kalian kerjakan, cuma berbeda di angkanya. Terus untuk keterampilan, ini tadi sudah Ibu koreksi karena Mas Anwar tidak berangkat ya, sementara ini masih kosong ya. Keterampilannya Abnu tadi bisa menggunakan 3 cara ya Mas Abnu ya. Jadi di sini nilai keterampilannya itu termasuk T. T itu terampil. Mas Adam tadi baru menggunakan 1 cara ya Mas ya. Jadinya di sini Ibu menilai cukup terampil. Tidak ada, semuanya sudah bisa mengerjakan walaupun hanya dengan 1 cara. Jadi sudah Ibu nilai keterampilannya sudah cukup, yang penting tidak ada yang kurang. Oke? Itu untuk keterampilan dan pengetahuannya. Terus untuk sikap, tadi Ibu untuk sikap Ibu nilai ada 2 kriteria ya. Dari percaya diri dan dari kerjasama. Untuk kerjasama Ibu lihat di kelompok diskusi yang paling aktif diskusinya kira-kira kelompok berapa ya? Ibu di sini punya selempang kebesaran. Nanti yang diskusi yang kelompoknya paling aktif diskusi nanti Ibu berikan selempang kebesaran. Siapa kelompok yang paling aktif dalam diskusi? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 6. Kok tahu? Iya, kelompok 6 yang paling aktif diskusi. Yuk, kelompok 6 boleh maju, beri tepuk tangan dong kelompok 6. Mas Dian, yuk Mas Dian maju Mas Dian. Mas Dian, terus sama tadi sikapnya yang paling percaya diri ketika memberikan saran atau mengajukan pertanyaan. Siapa ya yang paling percaya diri? Ada yang tahu? Yang paling percaya diri? Kenapa Mas Garin ngacung? Jari. Yang paling percaya diri ada Mbak Kirana. Iya, ya Mbak Kirana boleh maju.
Ini untuk kelompok yang paling aktif. Ini selempangnya ya. Beri tepuk tangan dong, biar lebih semangat. Dan ini siswa yang paling percaya diri. Beri tepuk. Kita beri apa untuk mereka berdua? Dikasih W, kasih W. Jadinya, wow, keren, keren, keren. Beri tepuk tangan. Boleh kembali duduk lagi. Oke, ini tadi untuk rencana tindak lanjutnya. Yang di bawah KKM tadi masih ada 4 siswa ya. Kalian kerjakan di bagian bahan ajar di sini ada soal remedial ya. Nanti dikerjakan. Besok kita pertemuan lagi di bawah hasil pekerjaannya. Kemudian yang di bawah di atas KKM yang sudah tuntas, kalian kerjakan soal bagian pengayaan. Ini semua ada di bahan ajar. Sudah ketemu ya? Ya sudah. Kalau sudah lanjut. Nah, ini ke bagian kita sudah sampai di bagian penutup pembelajaran. Kesimpulannya, materi apa yang kita pelajari hari ini tadi? Yo, lebih kencang lagi, lebih keras lagi. Menggunakan apa tadi? Materi apa kita hari ini? SPLDV menggunakan metode gabungan. Apakah metode gabungan itu? Menggabungkan antara siapa Mbak Tita? Metode eliminasi. Menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama kalian membuat permisalan untuk menyusun sistem persamaannya. Setelah itu mengeliminasi salah satu variabel dan berikutnya tinggal di substitusikan. Itu ya. Terus refleksi bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana Mbak Jenny? Coba saya ingin tanya pendapatnya Mbak Jenny. Gimana Mbak perasaan hari ini? Sangat bagus. Sangat dan menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, pembelajaran hari ini sangat bagus. Sudah banyak terima masukan ilmu lagi ya. Terus untuk sarannya, minggu lalu kan Mas Farhad menyarankan agar pertemuan yang akan datang para siswanya menggunakan aplikasi Kubra sendiri ya. Tadi sudah ya Mas ya. Terus untuk pertemuan yang akan datang ada saran? Ada? Apa? Ini tadi kan evaluasinya masih menggunakan kertas ya. Bagaimana kalau minggu depan kita menggunakan quizzes seperti game? Ya. Oke, berarti besok minggu depan kita usahakan evaluasinya menggunakan quizzes ya. Oke. Itu untuk sarannya. Terus materi yang selanjutnya ini tentang SPLDV dengan penyelesaian khusus. Maksudnya gimana? Silakan nanti kalian pelajari di rumah. Di buku paketnya ada untuk materi yang akan datang. Kalian belajar dulu di rumah ya. Selain belajar, kalian juga harus yang beragama Islam. Jangan lupa untuk sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Orang tua di rumah juga harus dibantu dan didoakan. Itu ya. Itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Partisipasi aktifnya sebelum Ibu tutup. Sebelumnya, biar lebih semangat lagi yuk. Ada yel-yel lagi enggak untuk 8D? Oh, Mas Sidik sudah mempersiapkan. Gimana Mas Sidik? Yuk, Mas Sidik. Yuk, Mas Garin. Mas Garin. Ayo. Yuk. Ayo, Mas Sidik gimana? Mbak Kirana boleh? Yuk. Yuk. Mas Aldi boleh yuk, Mas Aldi gimana Mas Aldi? Ya, 8D. 8D di mari, kalau ada 8D jangan lari. Oh, 8D di mari, kalau ada 8D jangan lari. Oke lah kalau begitu. Kalau tidak boleh lari, ibu aja yang akan lari ya. Karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, jadi ibu mohon diri, ibu pamit untuk ke kelas yang lainnya. Sebelum ibu akhiri yuk, karena tadi pembelajaran diawali dengan berdoa, kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Yuk, Mas Garin, ketuanya dipimpin lagi, Mas. Oke, dari ibu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
boleh istirahat. Ya oke lah nih. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Erlin. Pak Sony. Pasti sudah sangat bagus, luar biasa. Namun panjenengan masih ada waktu ya, sekitar 20 menit gitu. Seharusnya selesai kan sampai jam 10.20. Oh, gila. Tadi saya melihat jam di sini malah jam 11. Oh. Tapi jamnya Pak yang salah. Iya kan? Jam 10.20 kan ini sampai ya. 2 kali 40 menit ya, 80 menit. Dimulai jam 9 ya. Kita kan ditambah 1 jam 20 menit, jadi jam 10.20. Nah, masih punya waktu ya sekitar hampir 20 menit. Ya jamnya yang salah, jam itu pasnya. Secara umum secara umum sudah sangat bagus. Ya RTL-nya nanti rencana tidak lanjut ya. Semua pasti ada kekurangan. Betul bagus seperti sebelumnya. Tadi sudah menayangkan video permasalahan itu ya bagus, luar biasa. Dari video itulah muncul permasalahannya yang nantinya diidentifikasi variabel-variabelnya, berikutnya di model matematika diselesaikan dengan cara gabungan ya. Dan substitusi. Tapi saya belum melihat yang hotnya itu yang mana tuh, permasalahan yang mana? Itu yang di LKPD Pak, yang permasalahan yang kedua. Sekarang yang kedua. Itu bedanya apa? Bedanya apa dengan penyelesaian yang hanya satu variabel atau yang hanya dengan metode gabungan itu? Yang hot itu hot. Tetap sama dengan SPLC gabungan Pak. Di situ untuk membuat permasalahannya, membuat sistem namanya Pak. Itu kan di situ ada yang tersirat yang tentang jumlah kendaraannya ada 90 kendaraan. Jadi untuk menyusun ke persamanya, anak perlu dianalisis lebih lanjut Pak. Ya. Yang penting gini, nanti tetap ada, itu pasti ada. Ya, nanti dicoba yang 1 JP gitu. Yang langsung hot. Itu betul perlu ya, betul. Ini kan akhir rencana tindak lanjutnya kan membayangkan untuk persiapan mungkin, dan saya juga tidak bisa mengawal ya. Sama dengan Bu Erlin. Bagus. Ini kelasnya juga bagus. Medianya yang disarankan juga diikuti. Nah, seperti itu pakai layar LCD di sebelahnya papan tulis. Papan tulisnya juga sudah digunakan. Saat diskusi juga bagus, sesuai yang di meja masing-masing itu di shoot. Ya, berikutnya maju juga bagus. Ada yang sebagai operator, ada yang menyampaikan hasilnya. Kemudian yel-yel semangat atau ekstriknya juga bagus di awal, di tengah ya, atau setelah mengerjakan APD, terus evaluasi. Berikutnya di akhir itu yang kurang greget itu ya. Akhir, iya, nggak apa-apa. Sebelumnya disiapkan. Panjenengan dia nyiapkan nanti kalau UPIN itu kan nggak apa-apa, spontanitas, tapi sekolah sudah disiapkan. Sehingga lebih greget lagi, lebih semangat lagi, karena lebih senang dengan matematika. Itu cukup ya dari saya. Kalau performanya seluruhnya bahasa yang digunakan semuanya sudah oke. Oke, monggo Bu Erlin. Oke, Pak Sony matur nuwun. Sama, kalau saya all round sudah oke, sudah bagus, sudah maksimal nggih Bu Elvi nggih. Cuma mungkin yang di akhir tadi karena beliau mungkin melihat jam, aduh jamnya sudah habis. Jadi mungkin agak dipercepat begitu Pak Sony kalau menurut saya, karena memang saya lihat di Zoom meet-nya Bu Elvi kan mulainya jam berapa tadi, 8:30 udah di on kan ya Bu ya, sudah mulai nggih. Jadi mungkin menghitungnya begitu Pak Sony, dan dilalai jam yang di ruangan lebih cepat apa lebih lambat berarti? Lebih cepat. Jadi yang terakhir tadi
aduh ini gimana nih caranya, terus pakai langkah kedua dipercepat gitu nggih Bu nggih. Nggih, tapi sudah bagus semuanya Pak Sony. Nggih, Oke, sudah oke. oke lah menurut saya. Sudah oke, oke. Sudah Terima kasih. sip, Bu Elvin, sip. cukup. Oke. Setelah ini PR-nya Bu Elvi semuanya. Kita mohon hasil rekaman diunggah di ruang kolaborasi. Biar ada isinya. Ya, kemudian segera mengedit. Nanti di editingnya itu dimasukkan ke ruang kolaborasi edit video. Biar hidup semua, biar aktif semua. Ya, mendapatkan masukan saran tidak hanya dari saya dan Bu Erlin, namun secara keseluruhan paling aktif. Ini mumpung terakhir ya, waktunya tinggal sekitar 1-2 minggu lah maksimum sampai tanggal 13 Desember. Barangkali kemarin masih kurang, ini masih ada waktu, itu dioptimalkan secara sungguh-sungguh. Plus untuk menyiapkan UGIN durasi hanya 40 menit, nanti lebih singkat lagi. UP dan portofolionya sudah disiapkan semuanya Bu, portofolionya juga. Ini Pak. Baik, jam saya jam 10:09. Jadi nanti ini sebentar lagi masuk ke yang terakhir. Siapa Bu yang terakhir? Lupa. Bu Devi Pak. Bu Devi. Bu Devi itu masuknya kan 10:30 lah, kayak gini. Tadi sebenarnya sudah tepat loh ya. Sebelumnya sudah tepat di Bu Dewi. Rasanya ya jam 9 kurang 10 menitan kalau misalnya kita praktik kita lakukan. Ya, ada pertanyaan Bu sebelum ditutup? Cukup Pak. Ngapunten Pak. Untuk yang besok itu kan 40 menit nih Pak. Coba yang jelas. Untuk yang pembelajaran di saat ujian kan 40 menit ya? Iya 40 menit. Itu untuk perangkatnya juga 40 menit nih Pak? Ya semuanya. Ya mungkin langsung satu indikator yang belum hot, satu yang hot. Dan kalau semuanya langsung hot nanti akan bingung. Dan tadi gini, konsep dasar keilmuannya itu diberikan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti persepsinya jangan terlalu lama setelah ajar materi baru kan. Tapi ya betul udah bagus tadi udah ada siswa yang mengerjakan kesempatan kita mengingatkan. Tapi itu dikurangi waktunya kalau persepsi sekedar mengingatkan. Ya ditanyakan saja. Oh pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Misalkan ya ini kan sistem persamaan linear ya. Di lanjutannya apa gitu. Jadi konsep dasar untuk mencari solusinya dengan berbagai macam itu sudah diberikan sebelumnya. Sehingga langsung masuk permasalahan. Ya dua lah, satu yang rutin, satu yang hot. Betul-betul disiapkan sungguh-sungguh. Ya dikurangi hal-hal yang tidak perlu. Jadi Ibu bisa merefleksi diri. Ya kalau perlu simulasi di biar tepat waktu gitu karena komponen penilaiannya itu sangat ketat 1 sampai 10. Kemarin sudah kita bahas ya sama-sama ini sudah menyiapkan dari apa yang kita ingat sekarang ke sini ternyata alhamdulillah hasilnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Saya kira gitu ya Bu Elvi, Bu Alin. Kita tutup ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, matur nuwun, mohon maaf.